Oke, penelitian sosial itu apa? Nah, ini berawal dari proses penalaran ya. Penalaran atau proses berpikir. Gitu ya. Jadi proses berpikir itu apa? Nalar itu apa? Kan kalian sering mendengar apa itu nalar gitu ya. Kalian sudah besar, harusnya kalian sudah nalar gitu ya. Ya kan, kalian pasti pernah mendengar apa itu nalar. Lalu apa itu nalar gitu ya? Apa itu penalaran gitu? Nah, penalaran di sini yang dimaksud yaitu adalah proses berpikir. Proses berpikir yang dilakukan dengan benar gitu ya. Nah, benar ini dengan apa gitu? Kenapa penalaran itu dikatakan sebagai proses berpikir yang benar? Dikatakan benar karena proses berpikirnya itu dilakukan dengan cara yang logis. Logis itu artinya sesuai dengan logika, akal sehat ya. Sesuai dengan akal sehat dan berdasarkan fakta. Jadi bukan asumsi. Gitu ya. Nah, fakta ini yang bagaimana? Fakta ini sesuatu yang ada di lapangan. Gitu. Gitu ya. Kalau lawannya dari fakta ya berarti biasanya ya perasaan gitu kan. Nah, kadang-kadang hal yang kita rasakan itu belum tentu terjadi di lapangan. Makanya di sini adalah penalaran itu adalah suatu proses berpikir. Kamu memikirkan sesuatu yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan dengan cara yang benar. Itu caranya, cara yang benar lalu berdasarkan fakta di lapangan gitu ya. Jadi ada dua kata kunci di sini. Yang pertama itu adalah kesimpulan yang logis, artinya kesimpulan yang benar sesuai dengan akal sehat. Dan yang kedua sesuai dengan fakta yang relevan. Nah, relevan ini artinya sesuai gitu ya. Oke. Lalu ada ciri-ciri penalaran. Nah, ciri-ciri penalaran kan tadi penalaran itu adalah proses berpikir ya. Proses berpikir dengan cara yang benar gitu kan, untuk mendapatkan kesimpulan yang logis. Nah, lalu ciri-cirinya ada apa? Ciri-cirinya itu ada 3 di sini. Yang pertama itu adalah logis. Logis ini artinya pemikiran yang dilakukan secara objektif berdasarkan data yang sah. Gini, secara objektif itu artinya nggak sesuai perasaanmu aja gitu loh. Jadi objektif itu kamu melihat objeknya seperti apa. Misalkan gini, kalau kamu melihat di depanmu itu ada sepatu warna hitam, ya kamu jelaskan bahwa sepatu itu warna hitam. Ini sepatu warna hitam, titik. Itu namanya objektif. Tapi kalau subjektif bagaimana? Ada hal yang kamu rasakan juga di situ gitu. Jadi misalkan ini sepatu warna hitam gitu. Tapi saya nggak suka warna hitam gitu. Saya sebenarnya nggak suka warna hitam. Saya sukanya warna coklat. Itu kan perasaanmu gitu. Nah, sedangkan di lapangan itu sepatu itu warna hitam gitu ya. Nah, kembali lagi ke sosiologi yang sifatnya non etis tadi gitu. Ya kan? Misalkan begini, sosiologi tadi sifatnya non etis kan, artinya dia tidak melihat baik dan buruk gitu ya. Nah, kalau seandainya kamu melakukan sebuah penelitian di masyarakat, kamu turun ke jalan, kamu turun ke lapangan, kemudian kamu menemukan fenomena di mana seseorang mengatakan bahwa orang yang melakukan tindakan pelacuran, misalnya orang yang mengatakan tindakan pelacuran itu lebih baik dibandingkan dengan mengemis gitu. Seandainya seperti itu, kita tahu bahwa orang yang pelacuran itu sifatnya tidak bagus gitu ya kan. Di dalam agama juga dijelaskan bahwa itu bukan hal yang baik gitu kan. Tapi ketika memang di masyarakat itu mengatakan bahwa orang yang melakukan kegiatan pelacuran itu lebih baik ketimbang dengan mengemis, karena kalau orang yang melacur dia masih ada usaha, walaupun usahanya nggak bagus ya gitu. Tapi itu kan subjektif ya. Nah,
fakta di lapangan adalah orang mengatakan bahwa orang yang melakukan tindakan pelacuran itu lebih baik dibandingkan dengan mengemis. Seandainya ya. Nah, maka itu yang harus kamu tampilkan, itu yang harus kamu bicarakan. Seperti itu ya. Artinya kalau kita mau ngomongnya lagi, jujur ya. Objektif ini sama dengan jujur, ya kan, berdasarkan fakta dan data yang sah. Itu udah jelas ya. Saya kira sudah jelas ya, logis itu apa. Lalu analitis. Nah, analitis ini artinya kita selalu berusaha untuk mencari apa yang terjadi di balik itu. Menganalisa itu melihat apa yang ada di balik itu. Nah, misalkan tadi contoh, ada orang yang bilang bahwa melacur itu seandainya ya, tadi ya, saya bilang ini seandainya. Melacur itu lebih baik dibandingkan dengan orang yang mengemis gitu. Nah, analitis ini melihat peristiwa ini. Kenapa orang ini bilang seperti itu? Kenapa orang bilang, kenapa si informan kita, orang yang kita temukan di lapangan ini mengatakan seperti itu? Kita cari. Oh, ternyata dia punya pengalaman gak bagus terhadap pengemis. Misalkan ada pengemis yang berbuat ada pengemis yang minta-minta terhadap dia lagi gak megang duit, tiba-tiba pengemisnya mengejek dia gitu. Ada seandainya kayak gitu. Terus misalkan seandainya lagi ada orang yang memang dia kerjaannya pelacur, cewek kerjaannya pelacur, tapi ternyata kelakuannya di masyarakat bagus, dia ramah, dia sopan gitu. Hanya pekerjaannya aja yang kayak gitu. Itu ya analisa, melihat sesuatu yang ada di balik itu gitu. Tadi ya, oke. Saya kira sampai di sini paham lah ya. Lalu rasional. Nah, rasional ini artinya sesuai dengan akal sehat kita, gitu ya. Sesuai dengan apa yang sedang dinalar atau suatu fakta. Sesuai dengan fakta di lapangan, lalu sesuai dengan kenyataan, gitu ya. Artinya rasional ini sesuai dengan akal sehat, gitu ya. Oke. Yang kedua, nah ini ada jenis penalaran. Jenis penalaran itu ada 2 ya. Ini hampir sama kayak di bahasa Indonesia ya. Deduktif itu ada 3 di sini. Ada deduktif dan induktif dan pendekatan ilmiah. Kalau deduktif itu menalarnya dari umum ke khusus. Jadi sesuatu yang sifatnya banyak kemudian mengerucut gitu, mengerucut ke hal-hal yang sifatnya mendalam gitu ya. Nah, kalau induktif itu sesuatu yang sifatnya khusus menuju ke umum gitu. Itu namanya induktif. Kalau pendekatan ilmiah ini gabungannya ya gitu. Gabungan dari deduktif dan induktif. Oke. Lalu pengertian penelitian. Apa itu penelitian? Nah, di sini. Penelitian ini kalau dalam bahasa Inggris dia artinya research ya. Berasal dari kata research kalau dari bahasa Inggris. Kata re artinya kembali dan to search artinya mencari. Jadi penelitian atau research itu adalah mencari kembali ya, mencari kembali apa yang dicari, yaitu suatu pengetahuan yang baru gitu. Jadi saya ulangin, penelitian itu adalah proses mencari kembali pengetahuan yang baru ya, dengan usaha, dengan upaya-upaya yang benar. Jadi ada caranya nih, nggak sembarangan. Sesuatu bisa dikatakan sebagai hasil penelitian kalau caranya ya cara yang dilakukan oleh seorang peneliti gitu ya. Jadi nggak bisa sembarangan. Nah, bisa lihat di sini, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan dengan metode ilmiah. Metode ilmiah artinya urusannya dengan benar ya, benar atau salah tadi ya, caranya benar atau salah tadi gitu ya. Oke. Nah, di sini ada pengertian lainnya, yaitu
proses rangkaian langkah yang dilakukan dengan secara terencana ya atau sistematis ya. Jadi ada terencana dan sistematis. Ini sama ini dengan ilmiah tadi gitu ya. Jadi nggak sembarangan, sederhananya kayak gitu ya. Oke, lalu ada fungsi penelitian. Nah, fungsi penelitian di sini ada 3. Yang pertama itu verifikatif. Verifikatif ini artinya untuk menguji ya, untuk menguji kebenaran terhadap sesuatu. Jadi sebagai contoh, kan asumsi kita bahwa pungutan liar itu adalah fenomena yang buruk gitu ya. Nah, lalu kita melakukan pengujian gitu, benar nggak nih pungutan liar ini sifatnya buruk? Kita lakukan penelitian di masyarakat gitu ya. Lalu ada eksploratif atau penjajakan. Penjajakan ini artinya menemukan sesuatu yang baru ya. Artinya mencari sesuatu yang belum pernah ada. Itu namanya penjajakan atau eksploratif. Jadi verifikatif itu menguji, ya kan? Kalau eksploratif itu mencari pengetahuan baru, gitu ya. Lalu ada development. Development ini pengembangan dari pengetahuan yang sudah ada. Jadi saya jelaskan ya. Verifikatif ini untuk menguji pengetahuan yang sudah ada, ini benar atau tidak gitu ya. Lalu eksploratif itu untuk mencari sesuatu yang belum pernah ada gitu. Lalu development ini mengembangkan pengetahuan yang sudah ada, itu namanya development ya. Lalu ada manfaat. Manfaatnya di dalam pendidikan itu ada menambah referensi. Menambah referensi artinya hasil penelitian itu nanti bisa dijadikan sebagai acuan bagi penelitian-penelitian sebelumnya gitu ya. Jadi misalkan ketika saya melakukan penelitian tentang pendidikan, tentang pentingnya pendidikan Kespro atau sex education gitu. Ketika saya melakukan sebuah penelitian tentang pentingnya pendidikan Kespro di kalangan siswa-siswi SMP gitu. Nah, itu nanti akan menjadi acuan di penelitian berikutnya gitu loh. Jadi kalau kira-kira misalkan di SMA itu pendidikan Kespro penting, apakah di SMP penting? Gitu. Itu ya, itu namanya referensi ya, berarti sumber-sumbernya gitu. Nah, lalu di masyarakat ya sebagai sumber bacaan yang dapat menambah pengetahuan. Bagi peneliti di sini ada meningkatkan karir profesi peneliti. Ya, oke, jelas ya. Kalau kira-kira kamu seorang peneliti, maka produknya adalah ya hasil penelitian. Kan gitu. Kalau kira-kira kamu misalkan seorang guru, maka produk dari seorang guru adalah siswa-siswi yang berharkat dan bermartabat gitu misalkan. Nah, seorang peneliti produknya adalah ya hasil penelitiannya gitu. Ya kan? Bagi pemerintah di sini sebagai dapat membantu pemerintah dalam membuat kebijakan gitu. Jadi penelitian ini nantinya berguna untuk pemerintah dalam pengambilan kebijakan. Misalkan kami meneliti tentang kebutuhan guru di Bandar Lampung gitu. Nah, misalkan ternyata di lapangan itu didapatkan hasil bahwa Bandar Lampung itu kekurangan 20-50 guru sosiologi gitu. Nah, maka nanti pemerintah dapat mengambil hasil itu sebagai referensi untuk CPNS gitu. Jadi nanti di Bandar Lampung jumlah guru sosiologi CPNS-nya dibutuhkan 50 orang. Gitu ya. Oke. Lalu sikap seorang peneliti. Sikap seorang peneliti di sini harus objektif ya. Tadi sudah jelas ya.
Objektif itu berdasarkan fakta di lapangan, tidak tidak harus pendapat pribadi terus gitu. Ya, subjektif itu kan berdasarkan pendapat pribadi gitu ya. Kalau objektif berarti melihat fakta yang ada gitu. Nah, kompeten di sini artinya kemampuannya harus sesuai gitu, harus bisa. Lalu faktual di sini intinya adalah berdasarkan fakta di lapangan gitu ya. Oke. Jadi kamu tidak bisa menyamakan harapanmu dengan fakta di lapangan apa gitu. Kalau kira-kira misalkan tadi ya, fakta di lapangan bahwa misalkan melacur itu lebih baik dibandingkan, seandainya ya, saya ulangi lagi, seandainya melacur itu lebih baik dibandingkan dengan mengemis itu, ya fakta di lapangan seperti itu. Nggak boleh ini kamu harapanmu seperti apa gitu. Oke ya, paham lah ya. Lalu cara berpikir, nah ini skeptis. Skeptis ini kalau di sini dia selalu mempertanyakan bukti atau fakta. Artinya skeptis ini sederhananya tidak mudah percaya gitu. Jadi kalau kamu melihat berita di di media sosial, nah sikap skeptis itu adalah sikap orang yang nggak gampang percaya gitu. Misalkan akhir-akhir ini kan ada berita berita pesawat hilang ya. Nah, kamu nggak boleh langsung di-share gitu aja. Kalau kamu nge-share itu, berarti kan secara nggak langsung kamu percaya gitu bahwa itu benar. Kamu harus tahu dulu bener nggak ini pesawat ini hilang gitu ya. Nah, sama seorang peneliti juga ketika memang masyarakat bilang bahwa pungutan liar itu adalah perilaku yang buruk, kamu nggak boleh langsung percaya. Kamu harus temukan dulu fakta di lapangan. Seenggaknya kamu punya sumber yang walaupun nggak di lapangan, kamu harus punya sumber bacaan yang mengatakan bahwa gitu ya. Nah, analitis di sini berarti ini sifat ya. Cara berpikirnya analitis berarti selalu melihat apa yang terjadi di lapangan, selalu menganalisa setiap persoalan yang dihadapi gitu. Lalu ada kritis. Nah, kritis ini skeptis tadi sikap tidak mudah percaya ya, rasa ingin tahunya tinggi gitu ya, mencari fakta gitu ya. Nah, kalau kritis di sini berarti di sini sesuai dengan akal sehat, lalu objektif gitu. Jadi kritis itu sama skeptis hampir sama sebenarnya ya. Kalau skeptis tidak gampang percaya, ya kritis juga selalu mencari kenapa sih itu seperti itu? Kenapa kok bisa seperti itu? Misalkan kayak tadi saya bilang, ketika masyarakat bilang bahwa pungutan liar itu, misalkan anggapan kita bahwa pungutan liar itu adalah perilaku yang buruk, lalu ketika masyarakat mengatakan itu perilaku yang nggak buruk, kenapa seperti itu? Ya, itu hampir sama dengan analisis tadi ya, hampir sama pokoknya. Beda-beda tipis lah ya. Jujur ini sama dengan objektif tadi gitu ya. Jujur itu artinya ya sesuatu yang ada di lapangan kamu jelaskan gitu. Tidak boleh memasukkan keinginannya sendiri di dalam data gitu ya. Kalau terbuka, nah ini terbuka ini artinya dia siap menerima pendapat hak orang lain tentang hasil penelitiannya. Nah, ini yang selalu berhubungan dengan sosiologi ya. Jadi sebagai contoh aja, ini saya pernah menjadi seorang peneliti waktu itu. Nah, penelitian saya itu di bidang kesehatan reproduksi. Jadi di dalam itu pendidikan Kespro itu kan saya waktu itu ya harus bersosialisasi dengan semua pihak, termasuk kaum LGBT ya kan. Nah, terbuka di sini yang dimaksud adalah saya aslinya agak takut dan menjaga jarak dengan
para kaum LGBT ini, karena saya takut dengan mereka. Saya takut aja, ya udah takut aja segitu. Tapi ketika memang saya menjadi seorang peneliti, saya harus terbuka dengan keberadaan mereka. Saya terima mereka sebagai manusia. Ya, seperti itu ya. Itu namanya terbuka. Nah, ini yang agak susah diterima oleh rata-rata oleh seorang sosiolog. Itu sosiolog tidak bisa menempatkan dirinya, tidak bisa melihat sesuatu dengan non etisnya gitu. Itu ya. Jadi kalau di sosiologi ini kan dosen saya bilang sosiologi itu dari sejadah sampai haram jadah, gitu ya. Jadi dari hal-hal yang sifatnya baik ke hal-hal yang sifatnya buruk itu boleh dibahas gitu. Nah, ini kadang-kadang ada seorang peneliti yang ketika dia menempatkan diri sebagai seorang sosiolog, dia tidak benar-benar non etis gitu. Jadi dia lebih memilih-milih pokok bahasan gitu ya. Nah, kayak tadi kan saya kan selalu arahnya ke yang kayaknya negatif-negatif ya gitu. Nah, tapi bisa juga yang positif-positif. Misalkan kayak jilbab gitu. Fungsi jilbab sekarang itu bisa dikatakan sudah berubah. Ya kan, fungsi jilbab yang tadinya hanya fungsinya untuk menutup aurat artinya untuk menahan syahwat laki-laki. Nah, sekarang fungsi jilbab udah berubah. Fungsi jilbab bisa untuk menjadi orang semakin cantik gitu kan. Logikanya ketika seorang perempuan berusaha untuk menjadi cantik, berarti kan dia menarik perhatian laki-laki, berbanding terbalik dengan fungsi jilbab yang dulu gitu. Nah, misalkan seperti itu ya. Oke, tapi itu lagi-lagi harus dibuktikan benar atau tidak. Itu kan hanya ini aja, hanya pendapat. Boleh, misalkan saya berpendapat seperti itu boleh. Tapi untuk mencari kebenarannya ya harus dilakukan penelitian. Itu ya. Kurang lebih seperti itulah penjelasannya ya. Oke, sekarang tinggal jenis penelitian. Nah, jenis-jenis penelitian. Di sini ada beberapa jenis penelitian. Nah, ini berdasarkan tempat pengumpulan datanya, penelitian itu dilakukan di laboratorium, di perpustakaan, dan di lapangan. Di lapangan ini artinya kalian observasi gitu ya. Kalau di perpustakaan, ya berarti kalian mencari sumber-sumber terdahulu gitu ya. Itu namanya di perpustakaan. Mencari-cari yang ada teori-teori yang ada di buku, itu di perpustakaan. Lalu di laboratorium kita kan masyarakat gitu ya. Berarti penelitian yang dilakukan di masyarakat, berarti itu penelitian yang dilakukan di laboratorium juga. Jadi laboratorium sosiologi itu adalah masyarakat. Tempat penelitian sosiologi, tempat berkembangnya ilmu sosiologi itu di masyarakat gitu ya. Oke. Terus berdasarkan tingkat analisisnya, itu ya. Jadi analisis di sini ada 4 ya. Coba ada 4. Yang pertama itu ada deskriptif. Nah, deskriptif ini dia menyajikan, gitu ya, menyajikan informasi yang ada, menyajikan hanya sekedar menyajikan dan menjelaskan itu apa. Penelitian deskriptif. Gitu. Misalkan saya kasih contoh gini. Penelitian deskriptif itu contohnya kita samain aja ya. Misalkan gini. Analisis penilaian masyarakat terhadap pungutan liar parkir di Kota Bandar Lampung. Oke, itu tadi ya. Kalau penelitian deskriptif, maka dia hanya menyajikan hasil penelitiannya apa. Hasilnya positifkah atau negatifkah gitu. Nah, itu yang ya tadi yang namanya deskriptif. Tuh, jadi masyarakat menilai deskriptif masyarakat menilai pungutan liar itu positif atau negatif. Itu namanya penelitian deskriptif. Gitu ya. Kalau eksploratif,
Oke, di sini sebentar dulu. Yang deskriptif ini biasanya dimulai dengan pertanyaan bagaimana ya. Sudah jelas ya, bagaimana ini kan artinya menjelaskan. Nah, kalau eksploratif ini informasi mendasar tentang permasalahan atau keadaan yang belum pernah ada. Gitu. Artinya apa? Tadi dalam judul yang sama ya. Analisis penilaian masyarakat terhadap pungutan liar parkir. Gitu. Penelitian eksploratif itu mencari masalah yang terjadi di situ. Gitu. Jadi ketika masyarakat itu menjawab hasilnya positif, gitu. Kenapa itu positif? Ya, kenapa masyarakat itu menganggap bahwa pungutan liar itu bersifat positif? Itu namanya eksploratif, explore ya, mencari sesuatu yang belum pernah ada. Kalau prediksi berarti menjelaskan sesuatu yang akan terjadi ya. Tuh. Lalu ada eksplanasi atau explanatory. Kalau di perkuliahan namanya explanatory ya. Explanatory di sini artinya explain, dia menjelaskan. Kalau tadi eksploratif dia mencari, deskriptif dia hanya sekedar memberikan informasi yang ada. Kalau eksplanasi dia menjelaskan, gitu. Dalam judul yang sama, ketika masyarakat tadi mengatakan bahwa pungutan liar ini sifatnya positif, dia menjelaskan positif ini yang bagaimana, gitu. Apakah positif jika gitu. Seandainya gini, ketika ada pungutan liar parkir itu uangnya cuma 2.000, nah maka masyarakat mengatakan bahwa nggak masalah gitu kan, cuma 2.000, saya anggap sedekah. Karena misalkan ada juga tukang parkir yang memang dia beneran baik gitu, dia beneran menjaga motor saya gitu ya. Nah itu eksplanasi itu ya. Oke. Terus berdasarkan data yang dikumpulkan di sini ada dua. Ada data kuantitatif dan data kualitatif. Nah, kalau kuantitatif ini biasanya nanti penelitiannya itu data yang dihasilkan itu data-data yang bersifat huruf angka-angka gitu. Jadi misalkan berapa persen. Kayak tadi ya, dalam judul yang sama bahwa dari 98 orang 50% atau 60% menjawab bahwa pungutan liar itu sifatnya positif. Itu kuantitatif. Pokoknya dia urusannya dengan angka-angka, itu namanya kuantitatif ya. Kalau kualitatif gitu, itu dia datanya deskriptif, dia sifatnya deskripsi, menjelaskan hasilnya itu gitu ya. Jadi dia lebih mengerucut, lebih menjelaskan tentang data secara mendalam gitu. Jadi kayak dalam judul yang sama, ketika masyarakat itu menjawab sifatnya positif. Nah, kalau kualitatif, positifnya positif yang bagaimana gitu. Nah, kalau kuantitatif hanya sekedar positif titik gitu ya. Positif titik. Oke. Berarti 60% masyarakat menjawab positif titik. Kalau kualitatif, positifnya ini positif yang bagaimana? Gitu. Maka dari itu teknik yang digunakan adalah teknik wawancara. Jadi dia nanya terus. Itu namanya kalau kualitatif. Oke. Kalau bidang studinya di sini ada historik, artinya kajian di masa lampau. Kalau survei, di sini biasanya menggunakan kuesioner atau angket. Kalau eksperimen, di sini merekayasa atau mengontrol situasi ya. Nah, eksperimen ini nggak melulu tentang sesuatu yang ada di laboratorium, dalam ruangan laboratorium kimia atau laboratorium IPA gitu. Enggak ya. Eksperimen ini kan ketika seorang peneliti mengontrol situasi ilmiah gitu. Artinya, kalau kamu pernah nonton YouTube
yang ada apa namanya si Baim Wong jadi orang miskin atau Sarwendah jadi orang miskin, dia apa namanya minta makanan ke tukang apa namanya ke tukang bakso gitu misalkan, itu eksperimen itu. Jadi si Sarwendah ini walaupun bukan peneliti ya, Sarwendah itu melakukan eksperimen, kalau kira-kira saya ini orang miskin gitu, orang mau nggak sih berbuat baik sama saya gitu. Itu ya, itu namanya eksperimen. Kalau observasi di sini berarti untuk mencari data konkret secara langsung di lapangan, berarti kamu turun langsung ke lapangan itu ya.